Rosemary dari namanya aja itu robot seni menari UNY. Karena semua tuh pasti mulai dari nol lah, nggak mungkin mulai dari satu. Mulai riset tuh dari selesai KRI 2023 itu udah langsung mulai. Buat angkatan yang 2024 kan ada skor PEM. Nah kebetulan di Rosemary tuh ada magang lah, magangnya tuh dapat sertifikat. Sertifikatnya tuh bisa buat poin PEM. Selamat siang Sobat Elektro, apa kabarnya hari ini? Semoga tetap semangat, bahagia, dan sehat selalu. Nah Sobat, hari ini kita akan kedatangan narasumber yang sangat spesial, yaitu salah satu tim dari Divisi Robotika Universitas Negeri Yogyakarta. Mau tahu? Yuk sama-sama kita diskusi hari ini. Nah teman-teman, mari kita sambut tim Rosemary. Halo Mas, selamat siang. Yang Apa kabar? alhamdulillah baik. Semangat sekali ya hari ini Mas. Semangat. Semangat terus ya. Nah teman-teman, dua abang-abang ini adalah perwakilan dari tim Rosemary Universitas Negeri Yogyakarta. Sebelum kita diskusi lebih jauh, yuk kita kenalan dulu. Silakan Mas. Halo, perkenalkan nama saya Radengga Pangestu Setiarto. Saya dari Prodi Pendidikan Teknik Elektronika S1. Di tim Rosemary sebagai apa dan sekarang menjabat sebagai apa? Saya di tim Rosemary sekarang menjabat jadi program motion. Oke, Iya. silakan Mas. Oke, perkenalkan nama saya Romi Effendi. Saya dari S1 Pendidikan Teknik Elektro angkatan 2021. Untuk tahun lalu saya mengisi divisi mekanik dan juga program motion. Tahun ini Tahun ini masih sama? insya Allah. Oke. Nah itu ya teman-teman. Yuk kita selami lebih jauh. Tim Rosemary itu apa sih Mas? Rosemary dari namanya aja itu robot seni menari UNY. Nah, jadi Rosemary itu salah satu robot yang bergerak di bidang seni tari. Jadi di KRI kan ada 7 divisi. Nah, Rosemary itu termasuk di divisi KRSTI. Mungkin bisa diperkenalkan dua peran utama kita hari ini. Ada dua sepasang nih sepertinya. Jadi untuk tahun ini kan temanya tari Bali. Ada penari cewek dan penari cowok. Nah, yang cowok itu bernama Rose dan yang cewek Mary. Oh, jadi Rosemary, Iya. Rosemary. Oh, nice. Oke, nama yang bagus ya, Rose dan Mary. Nah, seperti yang kita tahu ya teman-teman, bahwa tim Rosemary UNY berhasil menjuarai KRI 2024. Benar, Mas? Betul. Betul. Mungkin bisa diceritakan, Mas, bagaimana persiapan lomba KRI 2024, mulai dari proses seleksi, persiapan, hingga sedikit di-spill pas hari H. Silakan. Mungkin hampir sama ya Mbak dari tim-tim yang lain, yaitu dari proses seleksi, dari PAB robot, terus ntar ada skill test, terus ntar di wawancara masing-masing tim, itu diambil yang paling cocok lah. Ya mungkin hampir sama kalau buat anggota baru, terutama yang belum punya skill, itu nggak apa-apa, coba aja. Karena semua tuh pasti mulai dari nol lah, nggak mungkin mulai dari satu. Itu untuk persiapan lomba sendiri, mungkin itu mendekati rule. Soalnya kita riset terlebih dahulu, mungkin 3 bulan atau 4 bulan, untuk mencari komponen robot yang proporsional buat robot kita itu loh Mbak. Terus untuk mungkin persiapan lomba, yaitu sebulan sebelum lomba atau pas rule keluar, kita baru persiapan buat lomba yang sebenarnya. Yaitu mulai dari mempersiapkan cadangan atau spare part robot, terus program-program yang dibutuhkan. Karena kan di Rosemary sendiri itu setiap tahun tuh ganti tari Mbak, jadi programnya harus baru. Mungkin itu. Mas Romi mau menambahkan? Ya, jadi kita tuh mulai riset tuh dari selesai KRI 2023 itu udah langsung mulai. Mungkin libur cuma 2 minggu. Ya, karena biasanya kalau libur kuliah itu tetap masih riset. Tetap Kalau di riset, Rosemary, ya, nggak liburan. nggak ada liburan. Karena Rosemary sendiri tuh sering diundang di event-event kayak semisal kemarin tuh dari acaranya Infinite, ada acara dari Google. Nah, mereka mengundang Rosemary untuk penampilan gitu. Karena sering diundang untuk tampil-tampil di PAB Restek, PAB Robot juga Rosemary sering dimintai untuk tampil. Makanya untuk libur di Rosemary itu cukup singkat karena sering mempersiapkan buat penampilan-penampilan. Nah, kalau untuk persiapan lombanya sendiri kan tiap tahun untuk tema tarinya berbeda. Jadi dari kostum, gerakan, sama yang lain pasti bakal dipersiapkan dari jauh-jauh hari. Nah, kalau dari rule kemarin kan keluar di bulan Januari, nah itu udah mulai
mempersiapkan mencari ide buat kostumnya seperti apa. Mungkin seperti itu. Yang unik dari Rosemary ini kan mulai dari visualisasinya ya Mas, pakai baju adat, terus dia menari, itu bagaimana prosesnya untuk riset baju adat yang dipakai, gerakannya bagaimana, apakah kolaborasi dengan fakultas luar ya, di luar teknik, atau mas-mas teknik mencari belajar tentang seni atau gimana? Nah, mungkin kalau dari segi kostum ya, kita cari referensi dari Google, internet itu atau YouTube. Nah, kalau dari gerakan jelas dari YouTube. Kita lihat penari asli langsung, terus kita coba buat di robot kita gitu. Kalau kolaborasi ya kita dari anggotanya sendiri, ada yang dari tata busana. Nah, mungkin yang mengkoordinir dari tata busana sendiri, cuma kalau ide itu semua anggota ikut serta. Jadi misal ada ide tambahin ini, tambahin itu gitu. Semua ikut serta dalam membuat kostumnya. Mungkin Mas selama menjadi anggota tim Rosemary bisa diceritakan tantangan terbesar selama menjadi anggota atau prosesnya, dan bagaimana Mas itu bisa melalui tantangan tersebut. Silakan, bisa dari Mas Radinka dulu. Kalau saya tantangan terbesarnya yaitu tahun pertama kan dari angkatan 2023 kemarin itu kan saya daftarnya elektronik juga kebetulan diterima. Terus angkatan kedua tuh dipindah di motion program. Lah itu kan harus mulai dari awal lagi, harus belajar dari nol lah. Nah, mungkin itu sih yang agak berat buat tahun kedua. Mas Rumi, gimana? Apa yang tantangan terbesarnya? Kalau dari aku kan, aku masuk di tahun kuliah ke tahun kedua atau di semester 4. Nah, saya pertama masuk itu ke divisi mekanik. Terus yang di tahun 2024 kemarin saya mencoba hal baru lah, saya ingin coba program buat motionnya. Kalau tantangannya kan saya juga diamanai sebagai ketua juga buat tahun kemarin. Jadi ya baru tahun kedua udah langsung diamanai jadi ketua. Nah itu, dan Rosemary juga kan sejarahnya setiap tahun pasti dapat podium juara di nasional. Nah jadi bebannya berat di situ untuk mempertahankan prestasi. Seenggaknya mempertahankan, kalau lebih baik ya meningkatkan gitu. Nah dari tahun mungkin itu buat tantangan terberat saya. Begitu berat ya? Ya. Menjadi anggota tim robot. Nah, mungkin masnya punya kejadian unik atau lucu yang memorable gitu, nggak bisa dilupain, baik pas persiapan menjadi anggota bahkan pas hari. Boleh diceritain, di-spill? Mungkin dari aku dulu ya Mbak. Ini kejadian pas waktu final nasional nih Mbak. Kebetulan kan penampilan kedua, lah itu tuh sempat terbuat yang ini, yang cewek Mary itu jatuh Mbak. Jatuh keluar panggung, kan ada panggungnya itu, jatuh keluar panggung terus salto tuh sampai jungkir balik. Standing. Mungkin itu sih Mbak yang menarik, memorable, teringat sampai sekarang. Itu gimana Mas? Perasaan Mas waktu lihat yang perempuan standing ya? Atau salto tadi? Panik atau ketawa atau gimana? Panik sih Mbak, soalnya kan itu tandingan final penentuan lah juara. Ya panik ini atau patah atau enggak layarnya Mbak, soalnya kan kepala duluan bukan kaki duluan. Itu sih Mbak. Kalau Mas Romi sendiri gimana? Kejadian unik dan lucu yang nggak bisa dilupain? Banyak sebenarnya kejadian unik dan lucu, karena dari anggotanya sendiri kan unik-unik dan lucu-lucu gitu. Humoris ya? Wah iya, makanya seru kalau di tim. Kan kalau lagi persiapan aja udah banyak. Semisal pas nasional kemarin tuh baru pertama ke sana aja udah ada kejadian lucu, karena transmitter kita tuh jatuh dan sempat boxnya tuh pecah gitu. Nah itu padahal baru mencoba running test gitu, tapi udah ada kejadian itu, dan itu mungkin karena nervous dan baru pertama kali juga itu. Alhamdulillah juara Mbak. Sebanyak itu tantangan masalah yang dihadapi, tapi tetap Rosemary masih mempertahankan identitasnya sebagai juara. Boleh di-sharing Mas, kan kita itu bekerja sebagai tim ya, nggak sendiri. Itu bagaimana proses komunikasi antar setiap anggota, mungkin sama alumni juga, dan juga dosen pembimbing. Nah kalau untuk komunikasi kan kita juga ada beberapa divisi gitu, ada elektronik, mekanik, terus program. Nah dan dari Rosemary yang pembeda itu ada divisi artistik, yaitu buat membuat kostumnya. Nah setiap divisi itu ada koor. Jadi untuk komunikasi ke ketua itu dari koor-koornya itu. Dan di Rosemary juga mungkin setiap sebulan sekali, kalau nggak 2 minggu sekali, diadakan buat evaluasi progres riset kita sampai mana, seperti itu. Kalau buat dosen ya kadang kita juga kalau ada kesulitan atau ada perlu yang obrolin buat dosen, kita ajak ketemu buat dosen pembimbing gitu. Dan alumni juga masih sering buat monitor
kadang kita sering diajak buat Zoom ngobrol-ngobrol gitu. Kalau ada kendala atau apa, kita bisa langsung cerita langsung ke alumni. Ada yang paling mas? Proses komunikasinya atau yang paling ribet gitu pas komunikasi? Yang paling ribet komunikasi itu sebenarnya dari program sih sebenarnya. Soalnya kan setiap orang kan beda otak tuh, beda prinsip tuh Mbak. Nah, kan kita harus nyatuin banyak orang program untuk ditupain kira buat ini. Nah itu kan kadang-kadang buat penamanya doang sih yang agak tapi aman. 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 Kalau boleh tahu Rosemary itu pertama kali tanding di tingkat nasional tuh kapan? Dari tahun berapa? Kalau nggak salah tuh kayaknya kalau nasional apa pasti masuk ya buat Pasti Rosemary. masuk. Ya, Ada wilayah juga? Ada Mbak. jadi kalau mulai juara itu di 2017 Wow. itu juara 1 nasional. Wah, keren Terus banget. 2018 masih bisa juara 1 nasional. Nah, sampai tahun sekarang juga kalau nasional tetap kita masih dapat podium. Di 2 tahun belakangan 2023 kita juara 2 nasional, juara 1 wilayah. Nah, di tahun ini juga sama, kita masih bisa mempertahankan itu. Juara 1 wilayah, juara 2 Juara dua nasional. nasional. Wah. Selama rekrutan anggota itu, apakah Rosemary itu termasuk yang banyak peminatnya? Sehingga masnya harus nyortir atau semua diterima, gimana gitu proses seleksinya menjadi anggota tim? Ya, kalau dari Rosemary mungkin lumayan ya, yang daftar ke tim itu yang tahun kemarin lumayan banyak. Jadi setelah kita wawancara diterima itu di Rosemary masih ada seleksi lagi. Kita adakan magang Rosemary gitu. Jadi walaupun yang daftar tuh belum bisa apa-apa, nah makanya kita adakan magang tuh kita ajarin dulu. Nah setelah diajarin kan kita bisa tahu kemampuan mana yang lebih cepat, bisa cepat belajar dan cepat paham. Kita biasanya sortir lagi di sana. Sama mau nambahin kan buat angkatan yang 2024 kan ada skor PEM. Nah kebetulan di Rosemary itu ada magang lah, magangnya itu dapat sertifikatnya itu bisa buat poin PEM itu benefit daftar Rosemary itu sih. Setelah magang dinyatakan sebagai anggota gitu. Iya. Pak. Dari proses magang tuh ada nggak? Apa yang paling ditekankan? Apakah wawasan, pengetahuan, atau komitmen? Apa yang paling ditekankan di proses magang untuk menjadi anggota tim Rosemary? Yang paling penting tuh komunikasi sih yang pertama. Karena kuncinya tuh komunikasi antar teman, antar divisi. Nah, itu yang paling penting. Jadi, walaupun dia mempunyai kemampuan yang mungkin di atas rata-rata, tapi dari segi komunikasinya kurang, kita malah jadi kurang enak juga gitu. Karena nggak bisa buat komunikasi kan. Jadi tetap komunikasi yang kita utamain. Nah, teman-teman, sekarang kita akan flashback lagi proses bagaimana Rosemary ini bisa menjadi juara di KRI 2024. Boleh diceritakan, Mas? Kejadian, suasana, bagaimana setting ketika hari H saat KRI 2024? Untuk berarti pas nasional ya Mbak? Ya, pas nasional. Untuk hari H ya mungkin dari UNJ dulu, pertama kita berdoa bersama terlebih dahulu, terus berangkat menuju ke UMS. Datang kita coba masuk venue, cek pit stop, cek lapangan, tapi kemarin belum bisa buat cek lapangan, jadi cuma buat cek pit stop dulu. Untuk hari pertama udah bisa cek lapangan sama running test, alhamdulillah lancar-lancar aja Mbak pas running test tuh. Belum ada kejadian yang nah itu masih lancar, masih aman lah. Mungkin kejadian unik itu dari pas hari lomba. Nah itu ya mungkin karena nervous juga, terus nggak terbiasa hawa dingin tuh Mbak. Sisanya tuh soalnya dingin banget Mbak, beneran dingin. Soalnya kan AC sentralnya tuh banyak banget. Kemarin tuh di pit stop tuh ada 2 AC sentral Mbak, di atasnya langsung menerpa kami. Dingin banget pokoknya. Itu sih. Mungkin dari Mas Romi ada tambahan dikit. Kalau dari aku ya persiapan, yang jelas kita udah siap banget kalau dari kampus ya buat mempersiapkan buat nasionalnya. Nah di hari pertama kita melakukan running test. Di running test itu ya nggak ada kendala karena lapangan juga belum diinjak-injak sama yang lain-lain kan. Nah di hari pertama itu kita benar-benar lancar, terus di penampilan 1 sampai 3 juga masih lancar. Terus kita kan termasuk mempunyai nilai tertinggi tuh di penampilan 1 sampai 3. Terus kalau nilai tertinggi 8 nilai tertinggi diambil buat masuk ke babak 8 besar. Nah di babak 8 besar itu lapangannya udah mulai beda dari hari pertama. Mungkin karena banyak diinjak atau kena peserta lain juga, itu robotnya tuh mulai belok gitu jalannya. Belok. Ya, jadi beda hari itu udah beda pokoknya, bisa belok sendiri gitu. Nah terus kita cuma ngakalin aja.
Jadi mungkin kalau beloknya ke kanan dari start di awal itu kita akan Belokin. dibelokin ke kiri gitu. Karena kalau mau ngeprogram lagi juga terlalu resiko kalau mau buat dari awal. Sampai di final ya seperti itu masih belok. Tapi alhamdulillahnya ya masih dapat podium juara 2. Keren banget. Bisa diceritakan suasana dan euforianya ketika tim Rosemary itu berhasil menjadi juara. Dihadirkan lagi suasana gimana perasaan masnya? Apakah menangis, berpelukan? Kita sih sambil menunggu pengumuman tuh enjoy lah gitu. Karena kan beda dari tim-tim lain. Kalau tim-tim lain tuh setelah tanding tuh skornya udah kelihatan. Tapi kalau Rosemary tuh nggak bisa. Karena mengetahui siapa juaranya itu setelah pengumuman itu, dan penilaian itu objektif, nggak ada yang tahu. Juri itu nilainya seperti apa itu nggak ada yang tahu. Jadi sesuai yang suka-suka juri itu. Suka juri. Iya, sukanya yang mana. Nah, kita sempat deg-degan tuh karena robot kita di 2 penampilan final itu jatuh terus. Nah, sedangkan tim yang ngelawan kita itu dari ITS tuh benar-benar dia lancar tanpa jatuh. Nah, itu mungkin yang sempat ada keraguan lah gitu, sambil deg-degan sampai malam itu nunggu pengumuman. Pas disebutkan itu juara 2 itu gimana perasaannya Mas? Lega. Sesuai ekspektasi? Ini pasti juara deh atau gimana? Ya itu juga kan belum tahu lah. Itu rahasia juri sebenarnya, Mbak. Ya alhamdulillah bisa mempertahankan itu, Mbak. Oke. Nah, ini pertanyaan yang menjadi rahasia umum ya Mas. Saya izin tanyakan. Ini secara umum bahwa teman-teman di UNIF, di fakultas berpikir kayaknya masuk tim robot tuh capek deh, kayaknya nggak pulang-pulang deh, kayaknya udahlah kuliah aja. Itu gimana Mas tanggapannya? Apakah benar kalau kita masuk tim robot itu kita nggak pulang-pulang? Menurut tuh enggak sih, Mbak. Soalnya kan ya itu masuk tim robot tuh ya emang kita riset. Emang agak capek, tapi kan di tim Rosemary itu nggak cuma riset doang, Mbak. Jadi kadang itu main jalan-jalan kemana, terus mantri, terus ke Merapi atau ke Kulon Progo. Nah gitu sih, Mbak. Jadi nggak cuma riset doang. Terus buat jam riset itu sudah ditentuin jamnya mau jam berapa. Tapi kalau mau nambah tuh nggak apa-apa. Atau mau nginep di aula bahkan tuh nggak apa-apa. Gimana Mas? Kalau dari aku ya kalau capek pastilah ya. Cuma kan ada timbal baliknya juga. Kita dapat ilmu, kita dapat pengalaman, dapat teman baru gitu. Jadi ya menurutku sih balance lah buat capek dengan timbal baliknya ke kita gitu. Apa sih Mas benefitnya kita jadi tim Rosemary, tim robot UNY? Banyak sih. Yang jelas kan teman baru, terus pengalaman juga, karena pas nasional kan kita bakal ketemu dengan peserta dari univ-univ lain gitu, univ-univ besar. Nah, kita bisa bertukar ilmu di sana. Terus yang pasti kalau kita juara ya benefitnya bisa kita konversikan ke mata kuliah atau ke KKN, APK, PI seperti itu. Sama buat ngisi CV juga nih, Mbak. Kita kan perlu CV juga buat daftar kerja. Nah, untuk Mas Romi dan Radinka, ada nggak pesan bagi mahasiswa, terutama mahasiswa DPTE 2024 yang ingin bergabung ke tim Rosemary? Jangan takut, jangan merasa minder, karena kita semua dulu juga pas daftar tuh belum bisa apa-apa. Walaupun saya dari SMK, cuma ya basic saya kan nggak di robot gitu. Saya SMK di TITL kan ya mempelajarinya tentang penerangan. Jadi kayaknya kalau pertama masuk tim Rosemary itu semuanya belum tahu gitu. Robotnya seperti apa, terus konstruksinya seperti apa. Pasti bakal diajarin sama kakak-kakak tingkatnya. Dan ada magang juga yang bisa ngebantu itu. Karena magang tuh benar-benar diajarin dari awal. Seperti elektronik itu benar-benar diajarin caranya ngedesain PCB seperti apa, buat PCB seperti apa. Jadi walaupun belum punya basic apa-apa, jangan takut buat join. Dan di Rosemary juga nggak seluruhnya anak teknik kok, ada yang dari kimia, ada yang dari fakultas-fakultas lain juga. Ya sih mungkin hampir sama ya dari Mas Romi. Yaitu nggak semua tuh udah ada basic. Soalnya kan robot itu nggak cuma humanoid doang, ada yang beroda. Pasti ya belajar lagi. Terus buat yang belum pernah ya juga nggak apa-apa. Karena kan di Rosemary juga ada magang, yaitu untuk training lah. Ntar bikin PCB gimana, nyolder gimana, terus program robotnya gimana, buat mekanik desainnya tuh gimana. Nah itu sih. Sama desain bagi juga buat belajar. Oke, karena tadi
Mas Romi dan Radinka mention bahwa tim Rosemary itu humoris dan juga bijaksana ya, dan juga komunikasinya bagus. Boleh dong Mas, quotes of the day, kata-kata hari ini. Kata-kata Silakan hari- deh dari Mas, kata-kata hari ini nih. Kalau nggak mau KKN, join Rosemary. Kalau nggak mau Betul. KKN, join Rosemary. Silakan, kata-kata hari ini. Kalau mau berprestasi, join Rosemary. Terbukti 2 tahun menang. Begitu ya teman-teman Sobat Elektro. Jangan lupa join tim Rosemary jika teman-teman ingin berprestasi. Jangan lupa tetap semangat, sehat selalu. Dadah!